Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiansyah Wahyu Saputra dari kelas Eksekutif Weekend semester 2 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Good Governance. Materi yang saya bawakan kali ini berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nunung Kurniasih MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di kelas Eksekutif Weekend yang berada di kampus STIES Indonesia Purwakarta. Good governance adalah istilah tak tentu yang digunakan dalam literatur pembangunan internasional untuk menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga publik melakukan urusan publik dan mengelola sumber daya publik. Governance dapat juga diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan di mana keputusan tersebut diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Jadi, governance itu bisa juga diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang mana nanti proses keputusan itu bisa diimplementasikan atau tidak di dalam pemerintahan. Nah, istilah ini juga dapat berlaku untuk perusahaan internasional, perusahaan nasional, governance lokal, untuk interaksi antara sektor-sektor lain dari masyarakat. Konsep good governance seringkali muncul sebagai model untuk membandingkan ekonomi tidak efektif atau badan politik dengan ekonomi yang layak dan politik bodis. Pusat konsep tentang tanggung jawab pemerintah dan badan-badan yang mengatur untuk memenuhi kebutuhan massa sebagai lawan untuk memilih kelompok masyarakat. Massa atau negara demokrasi liberal terkonsentrasi di bagian Eropa dan benua Amerika. Sering digunakan untuk menetapkan standar untuk membandingkan kepada lembaga negara lain ketika berbicara tentang organisasi governance. EID dan otoritas negara-negara maju akan sering fokus arti good governance ke set persyaratan yang sesuai dengan agenda organisasi. Membuat good governance menyiratkan banyak hal yang berbeda dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi, EID dan otoritas negara maju itu mengartikan atau lebih berfokus mengartikan good governance sebagai set persyaratan yang sesuai dengan agenda organisasi. Sehingga good governance itu bisa menyiratkan banyak hal tergantung dalam konteks apa dia dilihat. Jadi berbeda konteks yang dibicarakan, maka makna yang tersirat dari good governance itu akan berbeda pula. Good governance dapat dipahami dengan menerapkan karakteristik dasar. Nah, yang pertama, partisipasi aktif. Yang kedua, tegaknya hukum atau rule of law. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, responsif. Yang kelima, jadikan musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi. Yang keenam, keadilan dan perlakuan yang sama bagi seluruh manusia atau seluruh masyarakat. Yang ketujuh, efektif dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berlakunya karakteristik tersebut biasanya menjadi jaminan untuk meminimalkan korupsi, pandangan minoritas bisa diwakili dan dianggap. Kemudian, pandangan dan pendapat yang paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan. Sehingga semua orang dan semua pendapat bisa didengar dalam menjadi perbandingan untuk mengambil keputusan di akhir. Nah, dalam urusan internasional, analisis good governance dapat
melihat salah satu dari hubungan berikut. Nah, yang pertama adalah antara pemerintah dan pasar, yang kedua pemerintah dan warga negara, yang ketiga antara pemerintah dan sektor swasta atau sukarela, yang keempat antara pejabat terpilih dan pejabat yang ditunjuk. Jenis yang berbeda-beda dari perbandingan yang terdiri dari analisis pemerintahan dalam diskusi skolastik dan praktis dapat menyebabkan arti good governance sangat bervariasi dari praktisi ke praktisi. Nah, di sini ada reformasi dan standar good governance. 3 lembaga dapat direformasi untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik. Negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Namun, di antara berbagai budaya, kebutuhan, dan permintaan reformasi dapat bervariasi tergantung pada prioritas masyarakat negara itu. Jadi, setiap negara pasti memiliki prioritas yang berbeda-beda untuk membuat sistem pemerintahan dan tata pemerintahannya itu bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setiap negara pasti berbeda-beda prioritasnya. Nah, berbagai inisiatif tingkat negara dan gerakan internasional menekankan pada berbagai jenis pembaruan tata pemerintahan. Nah, setiap gerakan reformasi menetapkan kriteria apa yang mereka anggap sebagai tata pemerintahan yang baik berdasarkan kebutuhan dan agenda mereka sendiri. Jadi, sebelum melakukan gerakan reformasi yang berguna untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, mereka harus membuat kriteria minimal yang harus tercapai agar tata kelola pemerintahan yang bisa tercapai dengan baik. Jadi sebelum adanya gerakan reformasi, suatu negara pasti membuat daftar kriteria yang mereka anggap sebagai tata pemerintahan yang baik menurut kebutuhan dan agenda negara masing-masing. Nah, di sini ada contoh dari standar tata kelola yang baik untuk organisasi terkemuka di dunia internasional. Yang pertama ada organisasi IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. IMF menyatakan pada tahun 1996 bahwa mempromosikan tata pemerintahan yang baik dalam segala aspeknya, termasuk dengan memastikan aturan hukum, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik, dan pemberantasan korupsi sebagai elemen penting dari kerangka kerja yang ekonomi bisa makmur. Karena IMF itu merasa bahwa korupsi di suatu negara disebabkan oleh tata kelola pemerintahan masih belum efektif dalam segi ekonomi. Karena bisa saja terlalu banyak peraturan atau regulasinya terlalu sedikit. Nah, untuk menerima pinjaman dari IMF, negara-negara tertentu tentu harus memiliki kebijakan tertentu bagi tata kelola pemerintah yang baik, sebagaimana ditentukan oleh IMF di tempat. Jadi, jika suatu negara ingin meminjam dana dari IMF, mereka harus memiliki kebijakan atau memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh IMF agar korupsi atau penyelewengan dana itu tidak terjadi di negara tersebut, sehingga perputaran ekonomi akan menjadi lebih baik. Yang kedua ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, PBB di sini menekankan reformasi melalui pembangunan manusia dan reformasi lembaga politik. Menurut PBB, pemerintahan yang baik memiliki 8 karakteristik. Nah, 8 karakteristik tersebut adalah konsensus berorientasi, kemudian partisipatif, kemudian mengikuti aturan hukum, efektif dan efisien, akuntabel, jelas, responsif, adil, dan inklusif. Kemudian yang ketiga ada Bank Dunia. Nah, Bank Dunia ini lebih peduli dengan reformasi kontrol sumber daya ekonomi dan sosial.
pada tahun 1992, Bank Dunia menggarisbawahi 3 aspek masyarakat yang dirasa mempengaruhi sifat pemerintahan suatu negara. Nah, di sini ada jenis rezim politik. Nah, yang pertama ada proses di mana otoritas dilaksanakan dalam pengelolaan sumber daya, ekonomi, dan sosial dengan maksud untuk pembangunan. Yang kedua, kapasitas pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan telah secara efektif dilaksanakan. Kemudian, yang keempat ada efek dari good governance. Di sini ada dana kemanusiaan internasional. Nah, tata kelola yang baik mendefinisikan ideal yang sulit dicapai secara penuh. Meskipun itu adalah sesuatu pendukung pembangunan, mempertimbangkan sumbangan kepada penyebab. Donor utama dan lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF, atau bisa juga Bank Dunia yang mendasar bantuan dan pinjaman mereka dengan syarat bahwa penerima melakukan reformasi memastikan tata kelola yang baik. Nah, hal ini sebagian besar disebabkan oleh hubungan erat antara tata kelola yang buruk dengan korupsi. Karena jika korupsi merajalela di suatu negara, maka perputaran uang bagi kehidupan ekonomi suatu negara akan terhambat. Sudah pasti. Kemudian demokratisasi. Karena konsep-konsep seperti masyarakat sipil, desentralisasi, manajemen konflik secara damai, dan akuntabilitas sering digunakan ketika mendefinisikan konsep good governance. Definisi good governance mempromosikan banyak ide yang erat sejajar dengan pemerintahan demokratis yang efektif. Tidak mengherankan, penekanan pada tata kelola yang baik kadang-kadang dapat disamakan dengan mempromosikan pemerintahan yang demokratis. Namun, dalam tinjauan literatur 2011 menganalisis hubungan antara demokrasi dan pembangunan yang digarap oleh Alina Rocha Menokal dan dari Overseas Development Institute menekankan inconclusiveness bukti tentang hubungan ini. Kemudian peran partai politik dalam good governance. Nah, para peneliti di Institut Pengembangan Luar Negeri telah dikritik dari masa lalu dalam studi tata kelola yang baik untuk menempatkan terlalu sedikit penting dalam pengembangan partai politik, kapasitas mereka, dan hubungan mereka dengan para pendukung akar rumput mereka. Sementara partai politik itu memainkan peran kunci dalam yang berfungsi dengan baik demokrasi. Partai politik tempat lain terputus dari pemilih dan didominasi oleh elit, dengan sedikit insentif atau kemampuan untuk meningkatkan representasi pemilih lainnya. Partai politik dapat memainkan peran kunci di saat-saat penting dari pembangunan sebuah negara, baik negatif. Peran negatif contohnya adalah mengorganisir dan menghasut kekerasan. Yang peran positifnya adalah partai politik melakukan dialog terkemuka di masyarakat retak, sehingga partai politik membuat masyarakat yang sudah retak ini menjadi bersatu kembali gitu. Kemudian ada pendekatan ilmiah. Nah, oleh Nayef Al-Rodan pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Sejarah Berkelanjutan dan Martabat Manusia, sebuah filsafat sejarah dan peradaban triumf, mengusulkan 8 kriteria minimum untuk memastikan pemerintahan nasional sudah berjalan dengan baik. Nah, kriteria yang dikemukakan oleh Nayef Al-Rodan dalam buku tersebut adalah: yang pertama, partisipasi, kesetaraan, dan inklusivitas. Yang kedua, ada aturan hukum. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Yang keempat, bebas dan media yang bertanggung jawab atau independen. Yang kelima, legitimasi pemerintah. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang kedelapan, transparansi.
dan membatasi efek distorsi uang dalam politik. Nah, maksud dari membatasi efek distorsi uang dalam politik itu artinya membatasi korupsi yang terjadi di dalam dunia perpolitikan suatu negara, agar perputaran uang di dalam dunia ekonomi tidak terganggu oleh dunia politik. Nah, dalam buku tersebut, Naif Al-Rodan itu berpendapat bahwa pemerintahan nasional yang baik itu adalah suatu komponen penting dalam menciptakan sejarah berkelanjutan bagi manusia. Karena jika komponen tersebut sudah baik, maka keberlangsungan hidup umat manusia selanjutnya pasti akan lebih baik dari yang sekarang gitu. Kemudian Sam Agere mengkritik bahwa dalam bukunya yang berjudul The Diskresioner Ruang yang ditinggalkan oleh kurangnya ruang lingkup yang terdefinisi jelas, untuk apa pemerintahan meliputi memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengatur parameter sendiri. Nah, dalam buku Melawan Good Governance, Eva Poluha dan Mona Rosendal, standar konteks yang umum untuk demokrasi barat sebagai ukuran kebaikan dalam pemerintahan. Nah, dengan menerapkan metode antropologi politik, mereka menyimpulkan bahwa sementara pemerintah percaya bahwa mereka menerapkan konsep good governance, sementara membuat keputusan perbedaan budaya dapat menyebabkan konflik dengan standar heterogen dari masyarakat. Karena masyarakat di suatu negara itu berasal dari suku yang berbeda-beda, sehingga standar dari perbedaan tersebut mungkin berbeda dengan warga yang lainnya karena bersifat heterogen seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan kekurangan dari materi ini. Saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magic System, Redouane, Shaoki.